Halo anak-anak kelas 6. Nah, semoga kalian masih tetap semangat melakukan BDR ya. Nah, doa ibu juga semoga kita semua selalu ada dalam keadaan yang sehat tentunya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita ya. Kita sudah masuk ke subtema kedua. Jadi jika di subtema sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada subtema 2 ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, materi ini silahkan kalian bisa lihat di buku paket tematiknya halaman 65 atau bisa juga pada LKS halaman 15. Silahkan disiapkan bukunya. Oke, langsung saja. Jadi berbicara tentang perkembangbiakan hewan, jadi ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh hewan dalam melakukan perkembangbiakan. Nah, diantaranya yang pertama, perkembangbiakan hewan bisa terjadi atau dilakukan dengan cara ovipar namanya. Jadi ovipar ini maksudnya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Bisa kalian lihat pada buku untuk lebih jelasnya. Kemudian cara yang kedua, perkembangbiakan hewan itu bisa dilakukan atau terjadi dengan cara vivipar. Nah, vivipar ini maksudnya perkembangbiakan hewan ini bisa terjadi dengan cara beranak. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan hewan bisa terjadi dengan cara ovovivipar atau istilah lainnya adalah bertelur beranak ya. Jadi mungkin ini sedikit asing kalian dengar perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur beranak ini. Nah, oke. Jadi ini ketiga cara perkembangbiakan hewan ya. Nah, kita akan bahas perkembangbiakan hewan ini melalui ciri-ciri tertentu yang terjadi pada hewan itu sendiri. Nah, berbicara tentang ciri-ciri tertentu ya pada hewan, biasanya hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, biasanya ciri-ciri tersebut pada umumnya adalah hewan yang bertelur ini. Nah, yang pertama, hewan yang bertelur ini biasanya tidak berdaun telinga. Jadi hewan ini tidak memiliki daun telinga. Ya, kemudian ciri yang kedua, hewan ini tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang terakhir, hewan ovipar atau bertelur ini tidak menyusui anaknya. Ya, jadi itu kalian bisa amati ciri-ciri fisik pada hewan tertentu. Ya, nah ini contoh hewan yang bertelur ini, misalnya mungkin yang sering kita temui adalah ayam ya. Jadi ayam ini tidak memiliki daun telinga. Kemudian ayam ini tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Nah, sehingga ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya hewan yang termasuk ke dalam vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara beranak ini memiliki ciri-ciri tertentu. Biasanya hewan ini memiliki kelenjar susu, kemudian memiliki daun telinga. Nah, ini jadi hewan vivipar ini adalah lawan dari hewan ovipar ya. Ibu ulangi, hewan ini memiliki kelenjar susu, kemudian memiliki daun telinga. Nah, biasanya hewan vivipar atau yang beranak ini tubuhnya ditutupi bulu atau rambut, dan tentunya hewan vivipar ini adalah termasuk hewan yang menyusui atau mamalia. Nah, bisa kalian perhatikan contohnya di sekitar kalian. Biasanya yang paling sering kita temui misalnya anjing ya. Jadi anjing merupakan salah satu hewan yang beranak. Nah, yang terakhir hewan ovovivipar atau hewan yang bertelur beranak. Nah, hewan ini tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Yang jelas yang membedakan hanya prosesnya.
Ya, jadi dimulai dari proses pembuahan, kemudian menjadi telur hingga menetas terjadi di dalam tubuh. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini dia bertelur sebenarnya, tetapi dia bertelurnya di dalam tubuh. Ya, nah sehingga ketika menetas, ya menetas terjadi di dalam tubuhnya juga. Kemudian setelah menetas itu dikeluarkan atau dilahirkan langsung anaknya gitu ya. Jadi kelihatannya dia seperti beranak, tetapi sebenarnya dia bertelur di dalam tubuhnya. Oke, jadi itu saja penjelasan tentang perkembangbiakan hewan sementara ini. Mungkin kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan secara pribadi nanti melalui chat. Untuk tindak lanjut tugasnya di-share melalui grup. Terima kasih, selamat pagi.